Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul bersama melalui ruang Zoom meeting pada acara Madrasah Tahsin dalam keadaan satu walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Perkenalkan, saya Alfandi Anwar selaku MC pada kesempatan kali ini akan menyampaikan susunan acara pada Madrasah Tahsin sore hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua ialah inti atau penyampaian materi, yang ketiga acara terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali Madrasah Tahsin pada sore hari ini, marilah kita membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ustaz Jamil. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari hamba Allah yang bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mari kita memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita sehingga hati kita bertumbuh menjadi hati yang penuh keimanan. Ingat Allah dimanapun, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa waktu kita tidak bersua, akhirnya Allah pertemukan kembali di dalam majelis tahsin pada sore hari ini. Setelah kita pelajari bersama makharijul huruf, tempat di mana huruf-huruf itu dikeluarkan, huruf jim, ya, shin itu dikeluarkan lidah dengan langit-langit, ba, mim, waw itu dikeluarkan dari dua bibir. Kemudian tarful lisan dengan gigi seri bawah itu adalah huruf za, sin, shad. Kemudian tarful lisan dengan gigi seri atas bagian belakangnya ada ta, dal, ta. Kemudian yang dengan bagian bawah gigi seri atasnya itu ujung benar-benar itu adalah sa, zal, za. Kemudian gusi yang dekat itu yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian kita pelajari pula tentang sifatul huruf, di mana setiap huruf walaupun dia keluar dari makhraj yang sama. Misalkan antara huruf hamzah dan huruf ha keluar dari makhraj yang sama, yaitu bagian pangkal tenggorokan, tetapi ternyata memiliki sifat yang berbeda. Misalkan huruf ha itu memiliki sifat syiddah, karena yang punya sifat syiddah atau suaranya tertahan itu ada ajid, qatim, bakat. Lif atau hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Sementara huruf ha dia memiliki sifat rokhwah. Kemudian kita juga belajar ada hamas dan jahar, isti'la atau istifal. Kemudian kita belajar pula ada itbaq dan infitah. Kita belajar izlaq dan ismat. Kemudian kita juga sempat bahas huruf-huruf yang tidak dimiliki sifat-sifat oleh huruf lain. Ada sifat syafir atau suara tambahan seperti suara unggas, yaitu ada 3 huruf yang memiliki sifat ini,
shad, za, sin. Asnama, azwaja, aska. Nah, ini adalah sifat syafir. Kemudian kita belajar sifat qalqalah atau memantul, yaitu ada 5 huruf, qutbu jadi, qaf, ta, jal, jim, ba, dan dal. Kemudian kita belajar sifat lin atau lembut atau huruf itu diucapkan dengan sangat mudah. Yaitu apa? Ketika ada huruf wawu atau huruf ya berharokat sukun, sementara huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya apa? Alaina, alaika, khauf. Nah, ini adalah huruf-huruf yang punya sifat lin. Kemudian kita juga belajar ada sifat inhiraf atau mencong. Yang mencong bukan mulutnya, tapi tekanan suara yang kemudian dia berbelok. Ada huruf lam dan huruf ra. Kemudian huruf ra itu sendiri memiliki sifat takrir, bergetar atau terulang, dikatakan minimal sekali. Kemudian kita juga belajar ada sifat yang namanya tafasyi atau menyebar, atau kalau bahasa Jawanya ngojos, yaitu yang dimiliki oleh huruf shin. Kemudian ada sifat istiqalah atau panjang, huruf yang khusus, yaitu sebagaimana disebut bahasa Arab adalah bahasa dhad. Karena huruf istiqalah adalah sifat yang khusus dimiliki oleh huruf dhad. Oke, kemudian kita akan sedikit masuk ke dalam pembahasan yang lain, yaitu tentang bab tarqiq atau kemudian tafkhim. Jadi kalau raqiq itu atau raqqaqa yuraqqiqu tarqiqan sama fakhama yufakhimu tafkhiman, raqiq itu artinya tipis. Jadi huruf itu mudah diucapkan atau ringan diucapkan. Sementara ada istilah tafkhim berasal dari kata fakhama yufakhimu tafkhim. Apa? Huruf itu berat ketika diucapkan. Apa huruf-huruf yang tarqiq? Apa huruf-huruf yang tafkhim? Seperti yang dulu pernah kita singgung, bahwa setiap huruf yang punya sifat isti'la. Isti'la itu apa? Kemarin kita ingat bahwa dia itu mendekati, lidahnya mendekati dengan langit-langit. Ada berapa huruf yang punya sifat isti'la? Yang pertama adalah kha. Yang kedua adalah shad, khussa. Yang ketiga adalah dhad. Yang keempat adalah ghin. Yang kelima adalah ta. Kemudian yang keenam adalah qaf. Yang ketujuh adalah za. Jadi ada 7. Khussa, dhadin, kid. Setiap huruf isti'la itu dia punya sifat tafkhim atau berat. Berarti yang punya sifat istifal atau ketika diucapkan itu lidah menjauhi dari tepi langit-langit, maka dia punya sifat tarqiq. Apa itu huruf istifal? Berarti huruf-huruf selain kha, selain shad, selain dhad, selain ghin, selain ta, selain qaf, selain dha. Ada berapa? Ya berarti kurang lebih kalau 28 huruf hijaiyah ada 21. Tetapi ada pengecualian. Apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan dari huruf-huruf istifal yang 21 itu ada kasus-kasus spesial. Apa itu? Yang pertama adalah huruf hamzah, yang kedua adalah huruf lam, yang ketiga adalah huruf ra. Jadi ada 3 huruf ini di antara huruf-huruf istifal yang nanti dia memilih pada saat kondisi tertentu dia punya sifat tafkhim. Tetapi secara rata-rata bahwa setiap huruf yang memiliki sifat istifal berarti dia memiliki sifat tarqiq atau tipis. Tipis maksudnya huruf itu ketika diucapkan tidak boleh atau tidak memberatkan ketika kita mengucapkan. Sebagai contoh misalkan di kitab Al-Jazariyah di sini dijelaskan faraqiqna mustafilan min ahruf wa hadhirna tafkhima lafdil alif. Nah, ada tadi yang saya bilang di antara huruf-huruf istifal yang 21 kurang lebih itu ada huruf-huruf spesial. Jadi dia ada hamzah, ada alif, ada lam dan ra. Kemudian maka di sini tidak boleh kita wa hadzirna tafkhim lafdil alif.
ada alif. Alif itu dia punya sifat istifal. Karena dia punya sifat istifal, maka huruf alif itu dia sifatnya adalah tarkik. Artinya apa? Tipis ketika atau ringan ketika diucapkan. Diucapkan tidak terlalu berat. Maka tidak boleh kita membuat sifat tafkhim pada huruf hamzah seperti lafaz alhamdu. Tidak boleh alhamdu, tidak boleh. Karena apa? Karena alif atau hamzah di dalam kata alhamdu di sini dia punya sifat tarqiq. Kenapa? Karena hamzah itu termasuk huruf istifal dan huruf istifal itu punya sifat takrir atau ringan. Maka kita membaca alhamdulillah tidak boleh tidak boleh berat. Karena hamzah itu dia punya sifat tarqiq karena dia punya huruf istifal. Fala tafkhim, tidak boleh mentafkhimkan lafaz huruf hamzah pada lafaz alhamdu. Kemudian tidak boleh pula misalkan di dalam kitab ini kita melafadzkan tafkhim pada lafaz qul a'udzu, tidak boleh nah ini tafkhim berat. Jadi huruf hamzah itu dia punya sifat istifal, maka dia dilafazkan itu secara ringan. Jadi secara tidak berat. Kemudian berarti dan huruf-huruf yang lain, tapi di sini dikasih contohnya adalah huruf alif, kemudian huruf lam. Kenapa? Yang tadi saya bilang, selain huruf-huruf 21 itu yang punya kasus tersendiri, itu adalah huruf alif, lam, dan ra. Kenapa? Karena huruf alif, huruf lam, huruf ra, suatu masa dia punya sifat tafkhim, suatu masa dia punya sifat tarqiq. Sementara yang lainnya, contohnya apa? Misalkan ba. Ba itu kan dia selama-lamanya dia punya sifat tarqiq, misalkan. Atau ta, dia selama-lamanya punya sifat tarqiq. Sin, dia punya sifat tarqiq. Kemudian ha, dia selama-lamanya punya sifat tarqiq. Apalagi ain, dia selama-lamanya punya sifat tarqiq. Kalau yang khusus dzabtin qid, khaf, shad, dhad, ghin, ta, qaf, dha itu selama-lamanya punya sifat tafkhim, tebal karena dia adalah huruf isti'la. Tapi di antara huruf istifal, ini yang perlu kita garis bawahi, di antara 21 huruf istifal itu ada kasus pengecualian yaitu 3 huruf. Apa? Huruf alif atau hamzah, yang kedua adalah huruf ra, yang ketiga adalah huruf lam. Ini ada kasus. Kenapa? Walaupun ra itu punya sifat istifal, tapi dalam kasus tertentu dia punya sifat tafkhim. Sama dengan huruf lam, dalam kasus tertentu dia punya sifat tafkhim. Kapan dia punya sifat tarqiq, kapan dia punya sifat tafkhim, inilah yang akan coba kita gali. Tapi kalau sudah jelas dia istifal selain alif, lam, ra, maka dia tipis. Misalkan huruf sin, maka ya bismillah, tidak bis. Nah, tadi bismillah. Jadi mulut itu terasa ringan, tidak terbebani. Berbeda ketika kita mengatakan huruf shad. Misalkan fi sudu, kita mulai huruf shad itu berat sekali. Tapi beda dengan kita fi sin. Nah, fi min sulalatin min tin itu ada huruf isti'la, ada huruf istifal. Min sulalah itu sin, dia adalah huruf istifal. Maka dia punya sifat tarqiq. Maka min sula ringan. Tin itu berat sekali. Min sulalatin min tin. Nah, itu berat karena dia punya sifat isti'la, kemudian dia punya sifat tafkhim. Nah, ini jadi semua huruf istifal itu punya sifat tarqiq kecuali 3 hal. Maksudnya kecuali di sini dia di suatu masa, di suatu saat tertentu dia punya sifat tarqiq atau dia suatu saat dia punya sifat tafkhim. Misalkan yang akan kita bahas pertama adalah huruf ra, ya. Jadi ra itu secara sifat yang kalau kita kemarin pelajari itu dia makhrajnya, misalkan makhrajnya huruf ra itu kan dia dari tarful lisan sini, ujung lidah sini dengan gusi. Gusi yang mana? Gusi yang paling jauh dengan gigi seri atas. Kemudian dia punya sifat apa? Hamas atau jahar. Oh, ternyata dia punya sifat jahar. Artinya apa? Udara itu tertahan. Kemudian dia punya sifat syiddah bainiyah atau rokhwah. Ternyata dia punya sifat rokhwah bainiyah karena dia di satu sisi di tarful lisannya ini dia syiddah tapi di pinggirannya dia adalah rokhwah misalkan.
dan lain sebagainya. Nah, ini dia punya sifat ra, itu dia bisa satu masa itu dia tarqiq atau tipis, satu masa itu dia tebal. Raqqiq atau tarqiq, kapan ra itu ditarqiq, kapan ra itu dibaca tipis, dan kapan ra itu dibaca tebal. Wa raqqiq ra idza ma kusirat. Yang pertama yang harus kita pahami, dikatakan di dalam kitab Jazariyah, wa raqqiq apa? Tarkikan atau baca secara tipis huruf ra ketika dia apa? Berharokat kasrah. Berharokat kasrah. Contohnya apa di sini? Misalkan di situ huruf kasri ya. Kasri itu kan berharokat kasrah, ra berharokat kasrah. Ba'dal kasri, kasri, maka tidak kasri, kasri tidak. Tapi bagaimana kasri? Jadi kasri tipis, tidak kasri, tidak, tapi kasri. Berbeda ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Rahmanirrahim. Beda dengan ketika ra itu berharokat kasrah karena dia harus tipis. Misalkan lirrijali. Nah, ini ada lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Tidak boleh lirrijali, itu berat sekali. Padahal ra ketika dia berharokat kasrah dia harus tipis. Maka lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum dan lain seterusnya. Ada lirrijali, itu ra berharokat kasrah, maka dia punya sifat tarqiq atau dia punya sifat tipis. Tadi huruf ra ketika berharokat kasrah itu dia tipis banget, ringan banget, tidak memberatkan mulut kita untuk maka kalau kita bacanya lirrijali itu udah keliru. Kemudian apalagi ria'an nasi. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Nah, itu ada ria'an nas. Ini huruf ra berharokat kasrah, maka dia punya sifat tarqiq. Maka tidak boleh kita membaca walladzina yunfiquna amwalahum ri'a, enggak boleh. Ri'a tidak, tapi ria'an nasi wala yu'a. Ini adalah huruf ra yang punya sifat tarqiq, yaitu satu ketika ra dia berharokat kasrah. Nah, contohnya adalah tadi yang saya contoh lirrijali ria'an nas, atau misalkan lagi rimahakum. Nah, rimahakum dalam Quran itu ada, atau apa lagi? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, bis-sabri was-shalat, bis-sabri. Nah, ra berharokat kasrah, maka tidak boleh wasta'inu bis-sabri. Nah, bis-sabri enggak boleh, itu tebal. Tapi ra ketika berharokat kasrah dia harus tipis. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha lakabiratun. Ini beda lagi ya. Jadi satu dia ra ketika dia berharokat kasrah. Kemudian kada ba'dal kasri haitsu sukinat. Nah, atau dia berharokat sukun sementara huruf sebelumnya berharokat kasrah atau berharokat ya. Contohnya adalah fakana kullu firqin tidak boleh, firqin tidak boleh. Kenapa? Huruf ra berharokat sukun sementara huruf sebelumnya berharokat kasrah, maka dia punya sifat tarqiq atau dia punya sifat tipis lagi. Misalkan lagi apa? Bi'ri. Birkah ya, birkah ya, itu ada kata birkah misalkan. Nah, itu ra berharokat sukun, maka tidak boleh kita membacanya birkah. Birkah tidak boleh. Kenapa? Karena hurufnya ra berharokat sukun sementara huruf sebelumnya adalah berharokat kasrah, maka dia punya sifat tarqiq.
Satu adalah ketika ra berharokat kasrah, yang kedua ra berharokat sukun atau huruf sebelumnya berharokat kasrah atau ya. Maka tidak boleh kemudian kita membacanya itu secara tafkhim atau secara berat. Misalkan contohnya apa ya? Ra. Inirtabtum. Nah, ini beda lagi ya. Inirtabtum labil mirsad. Nah, ini ada kirtas ya. Misalkan lamasu fi qirtasin lamasubatan min fi qirtas. Ini adalah qirtas. Tidak boleh fi qirtas, tidak boleh karena ra berharokat sukun, sebelumnya berharokat fathah, walaupun dia adalah huruf qaf, itu adalah huruf isti'la, artinya dia punya sifat tafkhim, maka kita tidak boleh mengikutkan tafkhim dia. Tidak boleh, tapi fi qirtas atau inna rabbaka labil mirsad, tidak boleh labil mirsad, tidak boleh. Kenapa? Karena ra, teori yang kedua, kenapa dia tarkik, ra berharokat sukun, sementara yang kedua adalah dia berharokat sebelumnya berharokat kasrah. Jadi tarkik itu adalah khusus untuk ra. Yang pertama adalah ketika ra berharokat sukun. Yang kedua adalah ketika ra berharokat sukun. Yang pertama adalah ketika ra berharokat kasrah. Yang kedua adalah ketika ra berharokat sukun, sebelumnya adalah berharokat kasrah atau dia berupa ya. Kemudian yang ketiga, ya sukun maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah huruf ra berharokat sukun, tetapi ada sebelumnya itu berharokat kasrah, tapi kasrahnya tidak asli. Atau hamzahnya adalah hamzah wasal. Ya. Jadi hamzah wasal. Maka itu adalah juga sifatnya adalah tarkik. Contohnya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, tidak boleh irji'i. Ini ya. Inirtabtum la nashtari bihi thamanan qalila. Ini adalah hamzahnya adalah hamzah wasal. Nah, ini adalah punya sifat tafkhim, tarkik ya. Oke. Ya, ini adalah tarkik. Jadi berkaitan dengan ra adalah tarkik. Jadi nanti memang lebih banyak praktek ya. Ra itu berharokat kasrah. Kemudian ra berharokat kasrah ketika sebelumnya adalah huruf bersukun kemudian berharokat kata. Kemudian berarti kebalikannya. Kebalikannya kalau ra-nya tafkhim berarti satu ra berharokat selain dia berharokat kasrah. Berarti harokat apa? Dhammah misalkan. Atau ra berharokat apa lagi? Misalkan ra berharokat fathah. Misalkan lagi rumman dan lain sebagainya. Ru'usu. Kemudian ra sebelumnya ra sukun, sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Ra sebelumnya berharokat kasrah dan setelahnya huruf isti'la. Ini adalah berkaitan tadi tafkhim itu berat selain dari tiga tadi. Jadi selain dari teori utama yang paling penting tadi, ra tidak berharokat kasrah, ra tidak berharokat sukun dan sebelumnya adalah kasrah atau ya. Ra berharokat sukun tapi sebelumnya adalah hamzatul wasl. Nah, ini adalah selain itu semuanya berarti dia punya sifat tafkhim, yaitu ra. Ini slide-nya apa enggak keliru? Ra berharokat kasrah. Kok dibaca tebal? Keliru, Tat. Nah, ini slide-nya keliru ya, ini slide. Nah.
Ustadznya keliru. Jadi perlu diperhatikan. Jadi ra berharokat kasrah itu adalah rakik. Maka dia dikatakan warakik ra idza ma kusirat di kitabnya. Warakik artinya tipiskan. Apa? Ar-ra huruf ra idza ma kusirat, ketika huruf ra itu berharokat kasrah. Kadzalika ba'dal kasri, begitu juga ketika haitsu sukinat, begitu juga ketika ra berharokat sukun jatuh setelah huruf kasrah. Illam takun min qabli harfil isti'la, kecuali jika yang datang sebelumnya adalah huruf isti'la. Au kanatil kasru laisat aslan, atau juga ketika huruf yang datang itu setelah huruf asli. Nah, maka di sini ra itu yang tebal itu kalau dia berharokat selain kasrah. Contohnya adalah ra berharokat dhammah. Dhammah ya. Contohnya raudu. Kalau ra yang berharokat fathah ya. Raudu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Raudu, ra berharokat fathah, maka tidak boleh raudu, tapi raudu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Faqubi'a ala qulubihim. Ra berharokat dhammah. Kemudian ra berharokat apa lagi? Ra berharokat ra berharokat fathah dhammah. Yang dhammah tadi ruus. Ya syukur. Ruziq. Wa man qudira alaihi kalau rizquku itu dia ruziqna. Itu adalah huruf ra berharokat dhammah, maka tidak boleh dibaca tarqiq atau ruziqna. Nah, ini adalah huruf ra. Jadi ra ini yang sering kadangkala kita sepelekan, tetapi dia punya pembahasan khusus, yaitu berkaitan dengan tafkhim dan tarqiq. Misalkan seperti ketika orang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu tapi sering bacanya ra-nya itu disifatkan sifat tarqiq, padahal dia tafkhim. Bacanya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau misalkan di dalam surah Al-Fatihah itu Ar-Rahmanirrahim, nggak ada lagi ya. Kalau misalkan di surat Al-Baqarah halaman kedua, Innal ladzina kafaru. Nah, ini dia tebal, maka tidak boleh Innal ladzina kafaru. Nah, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ra berharokat sukun, sebelumnya adalah fathah. Nah, ra berharokat sukun, dia berharokat fathah, bukan berharokat kasrah. Berarti dia bukan tarqiq. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, ini adalah sementara berbeda dengan tunzirhum fahum la yu'minun. Nah, jadi itu adalah berkaitan dengan tarqiq. Jadi ra berharokat selain tiga teori yang utama itu, berarti dia adalah punya sifat tafkhim. Ra berharokat kasrah, dia tarqiq. Ra berharokat sukun. Ra berharokat sukun, kemudian sebelumnya kasrah, dia juga punya sifat tarqiq. Atau ra berharokat kasrah, sebelumnya adalah huruf yang tidak asli, seperti adalah hamzatul wasli, seperti kata warka'u ma'ar raki'in, irji'i ila rabbiki radiyatan. Ini beda. Rabbiki radiyatan mardiyah itu sama-sama ra berharokat sukun, tapi sebelumnya adalah fathah. Oke. Kemudian yang kedua, karena tadi yang spesial itu adalah huruf ra. Kemudian adalah huruf lam, ya. Jadi ada huruf lam, dia yang punya spesial khususnya adalah pada lafadz jalalah, ya. Jadi lafadz jalalah. Jadi harus benar-benar kita perhatikan huruf lam pada lafadz jalalah itu sangat mudah sekali. Ketika kalian temukan huruf jalalah, lafadz jalalah itu apa? Lafadz Allah. Kemudian kalau dia bersifat tarqiq, tipis, itu kan dia ada a, ada lam sekaligus ya. Jadi dia punya tarqiq kalau dia terletak sebelumnya adalah huruf kasrah, berharokat kasrah. Sementara ketika dia
sebelumnya adalah berharokat dhamma atau berharokat fathah, maka lafaz jalalah itu atau huruf alif lam itu dia dibaca tebal. Misalkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallah. Nah, ada ala ini harokatnya adalah fathah, ketemu lafaz jalalah maka harus wa 'alallah. Nah, tapi beda dengan ketika huruf jalalah itu sebelumnya berharokat kasrah min dunillah, tidak min dunillah, tapi min dunillah. Jadi ketika ada lafaz jalalah, kemudian lafaz jalalah ini sebelumnya dia berharokat dhammah atau fathah, maka dia adalah bersifat tafkhim atau bersifat tebal, tidak bersifat tarqiq. Tapi kalau lafaz jalalah sebelumnya itu dia berharokat kasrah, maka dia adalah sifat tarqiq. Contohnya lafaz jalalah yang berharokat dhammah misalkan apa ya? Contoh Allahu la ilaha, apa ya, harokat dhammah. Jadi sebelumnya dia berharokat dhammah. Nah, wa idz qalu Allahumma Nah, ini adalah lafaz jalalah Allahumma, Allah, kemudian sebelumnya adalah berharokat dhammah. Itu adalah wa idz qalu Allahumma, maka wa tebal. Kemudian ada sebelumnya fathah. Qala Allah. Ini adalah punya sifat tebal. Jadi yang punya sifat tebal itu lafaz jalalah ketika dia sebelumnya berharokat dhammah. Atau misalkan qul huwallahu ahad, tidak boleh qul huwallah, tapi qul huwallahu ahad. Atau ada yang lafaz Allah lagi. Ilahum ma'allah. Nah, itu adalah dia tebal. Kenapa? Harokat sebelumnya adalah dia berharokat fathah. Jadi lafaz jalalah itu hanya ada dua pilihan, dia ditebalkan atau ditipiskan. Sebenarnya ini banyak sudah kita pelajari, bahkan kita mungkin sudah membacanya, mungkin hanya saja kita tidak terbiasa menggunakan. Oh, ternyata ini adalah punya sifat tafkhim, oh ternyata ini dia punya sifat tarqiq dan lain sebagainya. Misalkan ada huruf wallahu yarzuqu man yasha, ada yarzuqu. Nah, itu ada huruf ra, misalkan dia ra-nya berharokat sukun, sebelumnya ya berharokat fathah. Nah, atau misalkan lagi wa man qudira alaihi rizquhu. Nah, ini adalah tidak boleh kemudian kita baca wa man qudira alaihi rizquhu karena ra berharokat kisrah, maka dia harus tarqiq. Wa man qudira alaihi, beda dengan ra yang pertama wa man qudira. Nah, ini adalah ra berharokat fathah, maka wa man qudira alaihi terus berubah jadi tarqiq rizquhu. Nah, ini adalah ra dalam satu kalimat, tapi satu punya dia sifat tafkhim, satunya punya sifat tarqiq. Wa man qudira. Nah, ini adalah punya sifat tafkhim, alaihi rizquhu. Dia punya sifat tarqiq atau tipis. Atau lafaz jalalah yang dalam satu kalimat, misalkan innallaha astafa. Ini adalah innallaha tafkhim. Wa 'alallahi turja'ul umur. Nah, ini adalah punya sifat-sifat tafkhim. Itu adalah sifat tafkhim dan tarqiq ya. Tafkhim dan tarqiq. Coba sekarang saya tanya, nanti dijawab apakah dia tafkhim atau tarqiq. Huwallazi ja'alal arda qararau. Arda tafkhim, arda tafkhim atau tarqiq? Ustaz. Salam. Kedengaran enggak? Kedengaran. Nah, apa? Huwallazi ja'alal arda qarara. Al-arda. Arda. Ra-nya berharokat apa?
Sukun, Ustaz. Sukun. Sebelumnya Fathah. fathah. Apakah dia termasuk bagian dari tarqiq? Bukan, Ustaz. Bukan. Maka kita tidak boleh membacakannya huwallazi ja'alal arda. Harus huwallazi ja'alal arda qarara. Nah, oke. Tafkhim. Kemudian kalau ini apakah dia termasuk bagian tafkhim atau tarqiq? Walillahil masyriqu wal maghrib. Yang pertama adalah lafaz jalalah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Apa? Tafkhim atau tarqiq? Walillah adalah lafaz jalalah. Tarqiq karena sebelumnya adalah berharokat kisra. Atau misalkan wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa wa man yarghabu an millati Ibrahim. Ra-nya berharokat apa? Fathah. Sebelumnya dia berharokat sukun. Ibrahim, maka tidak boleh Ibrahim, tapi Ibrahim illa man safiha nafsa. Atau ada lagi misalkan ini lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Birra atau birra. From Yusuf Rahmat. Kenapa lang tanalul birra? Kenapa tarqiq? Yang jawab tarqiq, kenapa tarqiq? Sebelumnya ini tat apa? Bae kasroh. Baknya kasroh. Nggih. Terus ra-nya berharokat apa? Oh iya. Tadi kalau teori tarqiq apa? Baknya berharokat sukun. Ra-nya berharokat sampai ba. Ra-nya berharokat sukun, sebelumnya fathah. Sebab kalau lan tanalul birra hatta birra, ra-nya berharokat fathah. Walaupun sebelumnya dia adalah berharokat kasrah. Ingat, yang punya sifat tarqiq itu kalau ra berharokat sukun, sementara dia huruf sebelumnya kasrah atau ra berharokat kasrah. Maka lan tanalul birra hatta atau yas'alunaka 'anil khamri. Nah, itu khamri atau khamri. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa? Yas'alunaka 'anil khamri. Kha-nya kan sudah tebal atau dia punya sifat tafkhim karena dia adalah huruf isti'la. Ra-nya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamri. Tafkhim Tarqiq, atau Ustaz. tarqiq karena ra berharokat kasrah, ya. Maka dia punya sifat tarqiq atau tipis. Atau lagi saya kasih pertanyaan. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballah. Lafaz jalalahnya tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Karena sebelumnya adalah kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a. Maka dia boleh mawara'a, tidak, tapi mawara'a zalikum. Nah, ini adalah. Kemudian misalkan lagi ada ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Tafkhim atau tarqiq? Tarqiq. Kenapa dia tarqiq?
Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, Ustaz. Oke. Tapi aslinya kan nanti kalau dia diteruskan kan ya ayyuhal muddatsiru qum fa'anzir wa rabbaka. Kan kadang ada orang bacanya wa rabbaka, padahal wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir lirabbika. Nah, itu kan dia sama-sama hurufnya adalah huruf berharokat, lirabbika berharokat fathah, sebelumnya kasrah. Maka lirabbika tidak boleh lirabbika. Nah, tidak boleh tipis. Lirabbika. Nah, ini nanti prakteknya diperbanyak di juz-juz awal aja atau di maksudnya juz 30 misalkan Wan-nazi'ati gharqa. Nah, ini adalah punya. Ini kumpulan adalah huruf-huruf tafkhim. Gharqa, gha yang pertama huruf isti'la, maka dia adalah tafkhim. Yang kedua ra berharokat sukun, sebelumnya adalah fathah, maka dia tafkhim. Qa ini adalah huruf isti'la, maka dia punya sifat tafkhim juga. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nasitatin nasqa. Po-nya tafkhim, tapi nunnya tidak. Was-sabihati sabqa. Nah, ini itu ayat-ayat yang di awal itu adalah punya sifat-sifat tafkhim. Nah, atau misalkan yang punya sifat selain itu berarti dia tarkik, misalnya abasa wa tawalla, maka tidak boleh abasa di pengen fasih-fasih kan akhirnya berubah tarkik menjadi abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu, kan ra-nya berharokat fathah, maka tidak boleh wa ma yudri, tidak boleh, tapi wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma. Nah, itu adalah sifat tafkhim. Kenapa? Tadi yadhakkaru ra berharokat zumma. Kemudian, nah ini adalah di antara contoh-contoh beberapa kriteria tafkhim dan tarqiq. Maka memang kenapa kalau kata Rasul kan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, la tuharrik. Nah, ini kan ra berharokat la tuharrik. Nah, ini ra berharokat adalah apa? Kasrah ya. La tuharrik bihi. Tapi kadang ada orang la tuhawwik. Saking pengen fasihnya la tuhawwik, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, padahal kenapa Allah memerintahkan kita bacanya tidak terlalu tergesa-gesa biar tadi satu sifatnya terpenuhi, apalagi nanti kalau kita bahas mau detail lagi, dia hurufnya berdekatan dengan isti'la, sementara dia punya sifat tarkik. Kemudian dia bagaimana tetap mempertahankan sifat-sifat utamanya. Misalkan ada sifat isti'la, ada sifat syiddah, ada sifat bainiyah, rokhawah, dan lain sebagainya. Maka ya memang betul membaca Quran itu memang harus pelan-pelan. Tidak perlu cepat-cepat. Misalnya kita baca aja lihat. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tara tafkhim. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Wa ma lana la nu'minu billah, tarkik. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Nah, itu benar-benar kami kalau baca nggak perlu cepat-cepat.
punya target boleh, tetapi kemudian jangan sampai karena pengen punya target, maka di sini kalau sebelum membahas target itu kan dibahas tentang pentingnya tajwid. Salah satunya ya tadi, karena era yang saat ini sedang berkembang, di kalangan para mahasiswa, khususnya adalah para aktivis organisasi keislaman itu, mereka sering melihat YouTube, misalkan melihat YouTube-nya Muzammil Hasbullah, melihat YouTube-nya siapa-siapa, kemudian tidak disesuaikan dengan kriteria suara, tidak disesuaikan dengan kemampuan suara, sehingga panjang pendeknya salah, makhrajnya tidak benar dan lain sebagainya. Harusnya fi tughyanihim ya'mahun. Itu ghin punya sifat tafkhim, tapi dia bacanya fi tughyanihim ya'mahun. Kan udah clear. Atau ya'mahun. Ain punya sifat bainiyah tidak terkena. Karena apa? Tadi dia hanya niru-niru, dengarkan, kemudian tidak mau membaca, melihat dengan tulisannya, tidak disesuaikan dengan kemampuannya, hanya ikut-ikut, sehingga apa? Terjadi kekeliruan. Maka kalian tetap berdiri kalau pengen punya lagu-lagunya sendiri, tidak apa-apa. Kalau belajar ya belajar bayati, nahawan, ras, jiharka, dan lain sebagainya. Tetapi tetap disesuaikan dengan kriteria suara kita. Panjang enggak nadanya, kalau enggak suka suaranya enggak kuat daripada tanafus, atau kemudian akhirnya diseret-seret, panjang pendeknya, tafkhim tarkiknya tidak terlihat, mending baca biasa, misalkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah, tafkhim, tidak minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, itu kan tafkhim, wa rafa'a Allah. Nah, itu adalah tafkhim misalkan. Nah, itu pelan-pelan, tidak perlu, enggak usah pakai misalnya enggak bisa lagu ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Kalau mau dipakai lagu, dilakukan, tetapi tetap tidak membuang esensi dari tajwidnya, sifatul hurufnya, makhrajnya tidak berubah. Apakah dia hamas, syiddah, jahr, isti'fal, maka teman-teman di sini saya anjurkan tidak perlu lama-lama, tidak perlu banyak-banyak. Setiap hari ketika kalian baca tilawah, satu ayat saja kalian coba. Kalau di sini ketika saya tahsin sama anak-anak itu juga selalu saya bilang, misalkan hari ini tadi sampai halaman 20. Qul amanna billahi wa ma billah. Setelah mereka membahas baca benar-benar sampai selesai, kemudian mereka akan saya tanya dari tajwidnya. Kemudian setelah dari tajwidnya, dari sifatul hurufnya. Setelah itu setiap hari seperti itu. Qul amanna billah. Tarki, karena dia sebelumnya adalah berharokat. Wa ma unzila ala, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman memang untuk membahas ini semuanya, benar-benar butuh pembiasaan, butuh praktik setiap hari, bagaimana kemudian setiap ayat itu dipraktekkan. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian kita misalkan, kita belajar misalkan kita hari ini baru belajar amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Amma, ain. Saya langsung dipelajari, makhrajnya kalau belajar dengan makhraj, ternyata dia bagian tengah tenggorokan. Kemudian dia sifatnya apa? Hamas atau jahr? Ternyata dia sifatnya adalah jahr. Apakah dia syiddah bainiyah atau rokhawah? Ternyata dia bainiyah. Isti'ala atau istifal? Ternyata dia istifal. Karena dia istifal, maka dia sifatnya adalah tarqiq. Amma, ya tidak boleh tidak. Amma yatasaalun. Adakah yang punya sifat tafkhim di sini? Ain tidak, mim tidak, ya tidak, ta ndak, alun ndak. Ini semuanya adalah punya sifat tafkhim, maka tidak boleh amma yatasal, sangat pengen difasih-fasihkan. Jadi memang terkik tebak tipis. Ainin naba'il azim. Ini baru ada sifat tafkhim satu. Azim, dha. Nah, alladzi hum fihi mukhtalifun. Ada mukhtalifun.
kalla saya'lamun. Nggak ada. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Ada arda, ada ra sama ba. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ada wal jibala autada wa khalaqnakum ada qaf ya, khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata. Nah, itu banyak tarkiknya daripada tafkhim. Maka huruf tafkhim itu adalah huruf isti'la. Yang tafkhimnya lebih berat, yang kemarin sudah kita bahas, dia yang punya sifat itbaq, hanya huruf 4. Maksudnya berat banget dalam arti shad, dot, to, dha. Ini dia sangat berat sekali atau tebal sekali. Maka dia akan hurufnya itu akan susah diucapkan. Oke. Nah, itu adalah berkaitan dengan tafkhim dan tarkik. Yang pertama adalah tentang tafkhimnya huruf ra, ya. Iya. Ini lagi belajar. Ya. Ada tafkhim huruf ra dan tarkiknya huruf ra. Jadi kita ingat-ingat kembali, ra itu tarkik ketika dia berharokat kasrah atau hurufnya berharokat sukun, sebelumnya dia berharokat kasrah, atau dia punya sifat tebal yang namanya tafkhim. Kapan? Ketika dia berharokat dhammah, ketika dia berharokat fathah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lafaz jalalah yang lebih simpel, sebelum lafaz jalalah kasrah, dhammah atau fathah. Kalau sebelum lafaz jalalah itu adalah dia harokatnya kasrah, berarti dia adalah tarkik. Tapi kalau sebelumnya itu berharokat dhammah dan fathah, maka dia punya sifat tafkhim. Kan tadi saya bilang kecuali huruf 3 huruf, yaitu huruf alif, lam, ra, dia bisa tafkhim, bisa tarqiq. Nah, alifnya atau hamzahnya ini juga masuk di lafaz jalalah itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alal ladzina yutiqu. Nah, itu adalah dia punya sifat tafkhim. Yutiqunahu tafkhim, yutiqunahu fidyatun ta'amu, punya sifat tafkhim. Miskin, faman tatawwa'a khairan, tafkhim. Fahuwa khair, tafkhim. Khairul lah wa antasum, tafkhim. Tasumu khairul, tafkhim. Lakum in kuntum. Nah, ini adalah punya sifat tarkik. Nah, ini nanti kalian praktek. Pokoknya setiap huruf kha, shad, dha, ghin, ta, kaf, dha itu dia punya sifat tafkhim. Yang lebih berat tafkhimnya adalah shad, dha, ta, dha. Kemudian di satu sisi ditambah ra ketika dia berharokat selain kasrah atau sukun sebelumnya kasrah atau sebelumnya adalah hamzatul wasl, atau yang kemudian adalah lafaz jalalah atau huruf alif dan lam dalam lafaz jalalah yang kemudian dia sebelumnya dhammah dan fathah. Barangkali demikian tentang tarkik dan tafkhim. Sebelum nanti kita masuk tentang tajwid, membahas tentang hukum nun. Sebelum atau hunah dulu nanti disesuaikan, nun sukun atau hunah nanti yang akan kita diskusikan. Saya kembalikan ke Masnya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Jamil yang telah memberikan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk on mic atau juga langsung di chat. Mungkin dari saya dulu, Ustaz. Cara membedakan antara kasroh asli dan yang bukan asli itu seperti apa, Ustaz? Oke, nah jadi cara membedakan apakah dia asli atau tidak, ini erat kaitannya dengan ilmu bahasa Arab yang namanya shorof ya. Jadi ilmu shorof, misalkan, ini kalau kita belajar hamzah wasal itu dialah untuk fi'il amr.
Fi'il amr itu adalah kata perintah. Jadi nanti kamu bisa melihat apakah sebelumnya itu hamzahnya itu adalah hamzah hamzah wasal itu, lihat artinya apakah dia menunjukkan perintah atau tidak. Itu kalau dia menunjukkan perintah, maka dapat dipastikan hamzahnya itu adalah hamzah wasal. Maka hurufnya itu harokatnya berarti tidak asli. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia dhamir atau tidak. Dhamir atau tidak itu maksudnya apakah dia hum, kum, karena di beberapa tertentu itu dia diwasalkan. Misalkan wa antumul fuqara, aslinya kan wa antum. Kemudian untuk menyelamatkan alif lam jadinya wa antumul fuqara, atau minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Itu kan aslinya minhum al-mu'minuna. Kalau ada dua mati yang bertemu, kalau dalam ilmu bahasa Arab itu tidak diperbolehkan. Harus ada satu yang diselamatkan. Maka dia minhumul mu'minun. Nah ini humnya, minhumu, itu adalah tidak asli. Karena harokat aslinya adalah minhum. Jadi nanti kalian harus paham domir. Misalkan kalau belajar ada huwa, huma, hum. Ada, mesti kalau walaupun udah belum pernah belajar bahasa Arab, setidaknya pernah dengar orang bilang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau ada kata-kata seperti itu atau huruf-huruf, misalkan an, misalkan amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, ini kalau lihat, kalau ada huruf dhamma, harokatnya dhamma, ada harokatnya kasrah, setelahnya ada alif lam, antara alif lam komariah atau alif lam syamsiah, itu ada kemungkinan dia itu menyelamatkan. Misalkan amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu kan aslinya an terus annaba. Nah, ini ada dua mati. Yang pertama alif nun berharokat, nunnya berharokat sukun, sama kata al-adim, alifnya kan mati itu aslinya. Nah, itu ada dua mati, maka harus ada diselamatkan dengan kasrah. Anin naba'il azim. Nah, itu yang pertama memang untuk mengetahui dia asli tidak melibatkan. Maka dulu yang pernah saya bilang, ketika berkaitan dengan izlaq atau dia ismat, itu erat kaitannya dengan ilmu syaraf. Toh. Nah, ini juga berpengaruh seperti itu. Apakah dia harokatnya asli atau palsu, itu bisa dilihat. Apakah dia itu yang pertama, fi'il amr atau tidak. Yang kedua, apakah dia kalau dalam istilah bahasa Arab itu kayak konjungsi. Min. Nah, kan misalkan, aslinya kan a'udzu billahi min asyaiton ar-rajim. Tapi karena alnya ini kan aslinya mati, ketemu minnya mati, maka kan harusnya diselamatkan. Maka a'udzu billahi minasy itu nunnya, harokat fathahnya itu adalah harokat palsu. Nah, seperti itu. Kalau ada min, ila, an, ala itu palsu misalkan ya. Kalau untuk menyelamatkan alif lam. Jadi lihat kalau ada alif lam, kemudian dia sebelumnya ada huruf-huruf seperti itu, berarti kemungkinan huruf atau huwa, huma, hum, dan lain sebagainya, itu kebanyakan adalah harokatnya palsu. Kecuali yang bukan itu, misalkan, saya kulus sufaha, itu lamnya memang berharokat asli, karena dia bukan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, atau dia tidak berasal dari min, ila, an, min, an, yang paling sering terjadi kan an, min. Nah, itu ya. Barangkali demikian untuk mengetahui apakah dia asli ataupun palsu ya. Makanya kan ilmu bahasa Arab itu kan selalu berkaitan. Dalam arti mempelajari ilmu ini kita harus mempelajari ilmu yang lain. Misalkan sama seperti itu. Karena memang berkaitan semuanya. Matur nuwun, Ustaz. Iya. Mungkin dari yang lain apakah ada pertanyaan? Ustaz, saya nanya lagi boleh? Tapi di luar konteks, Ustaz. Gimana? Itu kan cara membaca yang waladhdallin itu kan
Mm-mm. Saya kan ada 2 ustadz nih di Mm-mm. kampung. Nah, itu Mm-mm. ada yang dibaca di apa, dikeraskan lah Ustadz ya, di waladhdallin gitu. Tapi ada juga yang didatarkan Ustadz, yang waladhdallin gitu doang Ustadz. Mm-mm. Itu gimana Ustadz ya? Nah, satu, dia lamnya itu harus ditarkik ya. Maka di dalam kitab Al-Jaziriyah itu dikatakan waroqiq. Nah, maka wala tufakhim, jangan engkau tebalkan pada lafaz walau botnya itu kan dia punya sifat tafkhim, tapi lanya kan tidak. Lanya tidak. Maka dia lanya itu harus tipis. Walau bolin, tidak. Walau wala. Nah, maka di sini kalau di kitab Al-Jazariyah di halaman berapa sebentar? Nah, ini di halaman 18. Di sini wal yatalaffaf wa 'alallah waladh. Maka di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Jazariyah itu sebentar. Kita bacakan penjelasannya. Walamu waladh min qauli ta'ala waladhdallin. Jangan engkau tafkhimkan, jangan engkau tebalkan huruf lam pada lafaz waladhdallin li mujawarati adad al-mufakhama. Walaupun dia mujawarah itu berdampingan. Berdampingan dengan apa? Mujawarati adad, huruf dad al-mufakhamah yang dia tebal. Nah, ini ya maksudnya di sini. Jadi tidak boleh menebalkan, mentafkhimkan huruf lam pada kata adh-dhalin walaupun dia mujawarah, artinya apa? Berdekatan dengan huruf yang mufakhamah atau huruf tafkhim, yaitu huruf apa? Dhad. Kan dhadnya itu kan dia tafkhimnya berat banget. Karena dia selain dia isti'la, yang kedua dia punya sifat idbaq. Yang tadi saya bilang, yang punya isti'la itu semuanya tafkhim, tapi yang isti'la ditambah huruf idbaq, ada huruf 4, shad, dhad, ta, dha, itu tebalnya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi ya yang tadi tidak boleh ya. Kalau di dalam ini tidak boleh mentafkhimkan huruf lam di dalam kata abol walanya ya, waladhdallin. Berarti dia dibaca terkik atau tipis ya. Seperti itu, Mas. Maka di sini dicontohkan tadi. Kalau lam yang setelah do-nya, Ustaz? Saya bacakan lagi. Ya. Lam setelah do-nya diapakan maksudnya? Iya. Di tempatmu dibaca apa? Ada yang didatarkan, Ustaz, ada yang didatarkan gimana maksudnya? Jadi waladhdallin. Jadi harusnya kan itu ada tasydid ya. Itu Tasydid, kan harusnya di itu kan mat namanya lazim dikencengin lah mustaqal ya. kalimi ya. Nah, itu Dia ada yang didatar. Lamnya tidak apa? Berarti tidak bisa. Karena dia ada bacaan mat lazim mustaqal kalimi. Kan dia dari kata dhalla yadhillu dhallan wa ma dhallan fahuwa dhallun. Itu kan dia dari, kalau kita belajar saraf itu dari yang namanya bina mudha'af. Artinya ada tasydidnya. Dari dhalla aslinya dhalala, maka kalau dhalalnya di lamnya tasydidnya dibuang, nah berarti dia bukan dari bina mudha'af lagi. Bukan dari saya berbicara saraf, semoga enggak, kalau bingung. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah sahih, seperti kata darosa, itu kan enggak ada huruf mat. Darosa, dal, roksin, itu kan dia enggak ada huruf mat atau huruf alif atau ya. Nah itu maka dia disebut sahih. Kalau ada yang dikasih tasydid, contohnya madda ya muddu maddan, atau ada yang namanya dhalla yadhillu dhallan, karena dia berasal dari kata apa? Dhalala. Madda, madada. Kalau ada dalam Quran, innalladzina kafaru wa saddu, itu dari kata sodada. Wa idza marru bihim yataghamazun, dari kata marara. Maka kalau lamnya dibuang, maka dia bukan dari bina mudha'af lagi. Sementara adanya tasdid itu, ada syiddah itu, menunjukkan dia dari bina mudha'af. Artinya apa? Wala dhalilina aslinya.
Nah, maka kalau lamnya dibuang, maka dia akar katanya udah keliru karena dia dhal itu aslinya dhalilun ya. Karena dari dhalla yadhillu dhallan wa ma dhallan fahuwa dhallun. Ya, seperti ini berkaitan dengan sharaf ya dalam bahasa Arab ya. Jadi itu tidak boleh dalam arti karena lamnya itu adalah tasydidnya itu adalah tanda bahwa dia berasal dari pola akar kata mudho'ah. Akar kata itu bina itu kalau bahasa sederhana kita ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saya menulis kata tidur itu kan harus disusun dari huruf T, I, D, U, R. Nah, dalam bahasa Arab ilmu sharaf itu membahas seperti itu. Kalau saya mau bilang adh-dhalin itu dari kata apa? Nah, ternyata dia dari kata bola, ada tasydidnya sejak dari awal. Karena bola itu tanda bahwa dia aslinya bolala. Karena ada dua huruf yang sama, lam-lam yang kedua, maka disyidahkan, efisiensikan. Jadi bola seperti itu. Matur nuwun Ustaz. Nggih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada jikalau tidak ada, kita masuk ke sesi foto bareng yang akan dipandu oleh Mbak Tiara. Badan dipersilahkan. Baik, saya hitungan ketiga nanti teman-teman silahkan senyum ya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih. Baik, alhamdulillah acara Madrasah Tasin pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Mari kita tutup acara Madrasah Tasin pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom.